Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'alna bil iman kamilin wa ahfahana bi syarafi'idin wassalati ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh agama, khususnya Ustadz Bubun, Al-Ustadz Faiz Taufik Nawawi, Al-Ustadz Salahuddin, Al-Ustadz Abidin, Al-Ustadz Ahmad Rudianto. Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, serta tidak lupa kita hormati yaitu tokoh masyarakat, terutama Bapak RW selaku perangkat desa, Ketua RT dari 01 sampai 05. Mudah-mudahan selalu kasih kesehatan, serta sepuh kita yaitu Haji Yuliandi, Bapak Haji Wali Yunas, Bapak Edi Suryanto. Mudah-mudahan selalu dikasih kelancaran dalam mencari rezekinya, serta selalu dikasih kesehatan sekeluarga. Serta tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Masjid Al-Makmur sampai Al-Hidayah yang malam hari ini bisa hadir, yaitu menghadiri Maulid Arba'in yang selalu dilaksanakan hampir hari yang ke-33. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikasih syafaat pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikasih kesehatan ruh wal jasad, sehingga kita bisa menghadiri yaitu Maulid Arba'in yang mudah-mudahan nanti dikasih keberkahan, serta senantiasa kita
sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasul yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta pada keluarganya, para tabi'in, para alim ulama. Mudah-mudahan nanti juga kita diakui di yaumul masyar nanti sebagai kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta mendapatkan syafaatnya. Berhubung waktu sudah malam, marilah acara pada malam hari ini kita mulai saja sambil menunggu jamaah yang lain yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembukaan suratul Fatihah pada acara pada malam hari ini kita dikasih kelancaran sampai akhir acara nanti. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua RT 04, maka dari itu pada Bapak RT 04 yaitu Ahmad Sujarot, tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Faiz Taufik Nawawi. Dia masih di tempatnya Pak Ustadz Eko. Sebentar lagi beliau di sini, dan insya Allah nanti akan mengisi tausiah pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati pimpinan majelis Maulid Arba'in Ustadz Bubu Sukriyana yang sudah hadir. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz Fikri, Ustadz Cecep juga ya, yang saat ini sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya saya hormati juga Pak Elvi. Alhamdulillah malam hari ini beliau juga bisa hadir karena mungkin hari Minggu ya, jadi siangnya nggak terlalu sibuk. Dan yang saya hormati Ketua RT Pak Cahyono, kemudian Pak Muji, Marbu, Bang Mardi juga. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Ustadz Salahuddin. Tadi ada tadi. Oh, di belakang. Ya. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan segera dipulihkan dari sakitnya saat ini sehingga bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Kemudian saya hormati juga Wakil Ketua DKM Pak Haji Joko ya. Kalau Pak Haji Joko ini ya kemana alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan begitu ya. Kemudian yang saya hormati juga perangkat desa. Biasanya kita perangkat desa Ustadz Abidin Pak. Perangkat desa karena memang
kita itu di sini ada keterwakilan untuk pemerintah desa, yaitu Pak Abidin. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat tentunya yang ada di RW 12 ataupun khususnya di Blok AB, ya Pak Haji Kairunas yang sudah hadir, Pak Haji Yuliandi, kemudian ada juga Pak Edi Suryanto. Pak Edi Suryanto tadi saya melihat. Pak Edi Suryanto di depan Pak Edi. Ya. Pak Edi Suryanto dan juga yang lainnya. Karena kalau saya sebut semua saya juga tidak bisa menyebutkan semuanya. Tapi dengan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Tentunya seperti itu. Kemudian juga yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Maulid Arba'in, tentunya ini berkaitan dengan seluruh warga di Blok AB, ya, karena khususnya Blok AB dan umumnya mungkin bisa dibilang RW 12 ataupun perumahan Telaga Pasiraya. Dan mudah-mudahan malam hari ini Gusti Allah telah meringankan langkah kita ini menjadi perbendaharaan pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga seluruh undangan kalau yang ada diundang ya, karena ini kan sifatnya majelis rutin, jadi tidak terlalu formal sebenarnya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini penuh Pak. Hampir sama dengan acara masjid, isinya hampir sama. Jamaah ini sangat patut kita syukuri ya. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk kembali berkumpul bersilaturahim, tentunya dalam rangka menghadiri Maulid Arba'in yang kebetulan mungkin sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kita semua, sehingga nanti kita berdua nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jamaah Majelis Arba'in pada malam hari ini, tentunya tidak panjang lebar yang saya sampaikan, karena sebenarnya saya ini kan keertian memfasilitasi daripada keinginan ibu-ibu jamaah RT 04. Seperti yang tahun sebelumnya, yang punya inisiatif ataupun ini berinisiasi ini ibu-ibu jamaah yang memang sering ikut ataupun rutin menghadiri acara Maulid Arba'in. Tapi dengan koordinasi dengan Kertian kita akan bantu dan support. Dan yang terjadi, kita coba koordinasi dan alhamdulillah berkat kerjasama semuanya berjalan dengan baik Pak. Saya sebenarnya salut juga dengan ibu-ibunya. Jadi yang berawal dari majelis yang aktif, ternyata semuanya ikut nimbrung semua, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ikut nimbrung dan support semuanya untuk kegiatan pada malam hari ini. Kenapa saya salut? Mulai minggu kemarin sampai dengan hari Jumat kemarin, kalau saya boleh cerita ini, saya bukannya membanggakan, tapi saya sedikit cerita Pak Bapak. Hari Jumat pagi itu sudah mengepak-pak namanya yang mau dibagiin Pak. Le, sebentar ya. Le, ya, tong. Ya.
Ini sebentar ya, biar yang belakangnya kedengeran ya. Nanti kalau kami terus, nanti kejuru ke belakang ya. Iya. Dan nanti kalau nggak rame, nanti minta tambah pulangnya. Ya, gitu ya. Ya, jadi selalu dengan ibu-ibu hari Jumat pagi sampai menjelang kegiatannya itu. Saya berangkat jam 8 sudah mulai, pulang jam 5, ya belum kelar. Itu untuk ngurusin itu. Artinya apa di sini? Majelis acara pada tahun ini, karena agenda tahunan Pak Ustadz Bubun ya. Majelis ini saya rasa suatu hal yang harus dipertahankan Pak untuk kedepannya. Karena apa? Yang pertama adalah kita bisa tholabul ilmi, kemudian kita bisa silaturahim antar warga ataupun jamaah di NB 12. Kemudian adalah disinilah tempat atau wadah di saat kita ingin berbagi. Jadi kalau orang berbagi itu banyak tempat Pak. Kita mau bersedekah banyak tempat Pak. Dari di sini, dari di sini. Nah, di saat ada kesempatan dan kita mampu untuk bersedekah, sedekah. Dan hari ini pun ini adalah salah satu daripada wadah untuk kita bersedekah. Makanya alhamdulillah bukan hanya silaturahim tapi kekompakan. Artinya bahwa pengajian majelis arba'in maulid arba'in saya harap kedepannya tetap selalu ada, karena bukan hanya silaturahim tapi kekompakannya sangat luar biasa. Jadi kalau bahasa orang pintar itu majelis ini bisa menyatukan umat Pak. Ya, jadi bisa menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Ini yang harus kita pertahankan. Kemudian kami pun terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh warga yang sudah memberikan kontribusinya, baik tenaga, pikiran dan juga materinya. Karena ternyata antusiasnya sangat luar biasa dan semuanya hampir berkontribusi untuk acara pada malam hari ini. Karena kalau kemarin di wilayah RT 04 itu Pak Santoso yang mengadakan. Nah, Pak Santoso kemarin itu sifatnya pribadi, alhamdulillah. Jadi apapun itu niat baiknya mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, malam hari ini sifatnya satu RT. Artinya terima kasih sekali lagi kepada seluruh donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat antusias sampai dengan nanti selesai. Kemudian para tokoh masyarakatnya, tentunya tanpa ada rasa kekompakan dan kebersamaan tidak mungkin acara pada malam hari ini semeriah ini Pak. Tidak mungkin. Artinya inilah yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, dan saya mungkin lebih dari yang saya ungkapkan dengan kata-kata Pak. Saya sangat terharu dari pagi sampai sore semuanya terlibat di situ. Inilah yang luar biasa. Dan saya harap juga untuk di GRW nanti juga ini bisa menjadi motivasi. Dan siapa tahu nanti tahun depan dari GRW juga mengadakan juga khusus GRW. Nah, kalau uangnya nggak ada mau Pak Joko selesai. Lah, gitu kan? Ya, maksudnya begitu. Ya, internet saya Pak ya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah bagaimana ngaji pada malam hari ini, majelis pada malam hari ini kita bisa mengikuti dengan khusyuk, tentunya dengan nanti yang dibawakan oleh Ustadz Bubun dan juga kawan-kawan yang lain. Ada Ustadz Faiz,
sebagai penceramah nanti, dan kami berharap bisa mencerna daripada apa yang disampaikan nanti penceramahnya, dan mudah-mudahan dengan wasilah ngaji Majelis Arba'in pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlakul karimah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan harapan kita bisa diakui oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita cerna dan kita dapat pada malam hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak RT 04, yaitu Bapak Ahmad Sujarot, yang bagaimana yaitu menyetujui acara kegiatan malam ini, karena tujuannya untuk menjalin silaturahmi. Meningkat untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna, nanti akan dipimpin oleh Ustadz Aisy Budiman. Maka dari itu tempat dan waktu saya persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Maulid Arba'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama baca Asmaul Husna. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan mungkin yang di rumah yang ada keperluan, lalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di lingkungan Blok FB, umumnya RW 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة العليا يوم القيامة وعلى آله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مقتل يا مؤخر
أمورنا وصالح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعنا والقرب رجعونا أخيرا نلنا المنى بلغ مقصدنا واضع وليجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وهي جميع والمرسلين جميع الأخيار المباركين في حياته بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدة الباقين رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع سادتنا وقدوتنا وغيرنا أئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والعلماء الآملين لمذاهبهم رحمهم الله تعالى عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها وبلادها وجبالها وولي الحسن شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Demikian tadi pembacaan tawasul, tahlil dan tahmid yang mana pahalanya ditujukan pada para alim ulama leluhur kita yang sudah mendahului kita,
mudah-mudahan beliau-beliau diluaskan kuburnya, ditempatkan di surganya Allah SWT, serta kita semua yang membacakan Al-Fatihah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan Maulid Adibah. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Fikri dan Ustadz Cecep. Maka dari itu tempat dan waktu saya persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum yang kalau dan nabi dirukun wakilnya masyarakat muslimin. Sebelum pembacaan maulid dimulai, mari kita sama-sama hadirkan hati kita supaya tercipta suasana yang lebih syahdu dan lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Waskinna jinanak ya Rabb ajirna min 'adabin. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim.
Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para asatidz, para kiai, para habaib yang hadir di malam ini. Kita doakan guru-guru kita diberikan sehat afiat, berkah dunia wal akhirah. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi SAW yang tergabung di dalam program Arba'in, insya Allah Nabi SAW menyampaikan tuba liman ja'alallahu miftahan lil khair. Berbahagialah jadi
orang yang Allah jadikan itu orang sebagai pembuka di dalam kebaikan. Panitia yang mungkin tidak duduk seperti jamaah sekalian, ada yang bagian parkirnya, menerima tamu dan sebagainya, yang sibuk dengan mempersiapkan konsumsinya sehingga tidak bisa maksimal untuk ikut di dalam kegiatan maulid ini. Tapi insya Allah fadilahnya itu paling gede. Kenapa? Mereka ini, beliau-beliau ini menjadi asbab dananya, menjadi wasilah terwujudnya ini. Kita doakan segenap panitia, Allah berkahi dunia wal akhirah. Segenap pengurus DKM Al-Makmur ya, yang memfasilitasi halaman masjidnya, juga warga RT 04 ya. Jamaah sekalian, ini arba'in malam keberapa ini? 33. Otomatis ada 7 malam lagi. 33 malam kita ngadain maulid Nabi. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita dapatkan? Perubahan apa yang terjadi pada diri kita dengan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas kegiatan seremonial doang. Yang kita hadir tidak menghadirkan hati kita, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil fadilah. Yang kegiatan ini kita menghadirkan tema, mari kita tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keseharian kita. Lalu sejauh mana akhlak Nabi yang kita contoh saat ini? Sejauh mana akhlak Nabi yang kita terapkan di dalam keseharian kita? Adakah kita dari mulai bangun tidur, mata melek langsung kita membaca doa? Adakah kita ketika kita mau mandi, masuk ke kamar mandi, kita baca doa? Adakah pertambahan ketika kita mau makan, kita baca doa? Lalu ketika kita berjumpa dengan sesama kita, apakah keluar dari lisan kita ucapan salam? Lalu bagaimana sikap kita kepada pasangan hidup kita? Ibu kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Adakah akhlak Nabi yang kita hadirkan di dalam keseharian kita? 33 malam kita adakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk hadirkan fadilah-fadilah itu. Maka sejatinya di acara malam ini kita menghadirkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkan bahwa ini adalah bagian daripada usaha kita, bagian daripada ikhtiar kita menjalankan daripada titah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Nabi menyampaikan, "Addibu auladakum fi salasi ihtisal." Ajarkan anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan rasa cinta kepada nabimu. Wa hubbi ahli baitihi. Ajarkan kecintaan kepada ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa qiraatil Quran. Ajarkan anakmu membaca Al-Quran. Ini anak-anak kita yang hadir di malam ini, mungkin kita tidak ada waktu untuk mengenalkan seperti apa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi di masa mudanya, bagaimana Nabi ketika sudah berkeluarga, bagaimana Nabi walaupun sudah tidak ada ayah dan bunda, bagaimana Nabi ketika beliau sebagai pekerja, lalu beliau menjadi pemilik usaha, bagaimana beliau ketika menjadi seorang pemimpin. Ini yang harus dihadirkan. Nah, dari kegiatan maulid inilah insya Allah kita dapatkan kisah tersebut yang dibingkai di dalam pembacaan maulid, baik dengan arbar janjinya, baik dengan simtudurornya, baik dengan ad-dibainya, baik dengan ad-diulaminya, dan macam-macam kitab-kitab maulid. Ini seperti itu. Lalu apa sih manfaatnya cinta kepada Nabi? Apa fadilahnya ketika kita cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Itu diabadikan di dalam riwayat Anas bin Malik, di dalam kitab Asy-Syifa lil Qadiyat. Nabi menyampaikan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Lalu bagaimana orang bisa cinta kalau dia tidak kenal? Makanya Nabi SAW menyampaikan di dalam sebagian hadis, al-mahabbah asasul ma'rifah. Cinta itu dasar di dalam kenal. Maka penting sekali kita untuk mau mengenal. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau memaknai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Beliau maknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Sehingga mananya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ain maksudnya apa? Kecuali untuk mengenal. Maka penting kita untuk mengenal. Lalu apa buah daripada mengenal? Ba'dul hukama mengatakan sebagaimana yang ditukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nasaihul Ibad, Thamratul Ma'rifah salasul khisalin. Buah daripada kenal itu 3 perkara. Yang pertama, al-haya'u minallah. Orang yang kenal dia bakal punya rasa malu kepada Allah. Orang yang kenal akan tumbuh rasa malu. Kenapa ada rasa malu? Nih, punten ya jamaah. Kalau kita punya tetangga orangnya baik, orangnya dermawan, tiap hari nih warga RT 04 disupport beras 2 liter atau 2 kilo setiap hari, kira umpama
tiap hari. Nah, yang support tersebut dadakan ngadain acara walimah, resepsi, ada kegiatan. Nah, kita nih jamaah ternyata lagi ada acara healing, suka makmur. Telepon sama yang dermawan itu, Pak, besok saya mau ngadain resepsi, hadir ya. Kira-kira nih kita mau lanjutin acara di Sukamakmur atau di stop, besoknya langsung ikut hadir. Umumnya yang keluar di lisan kita apa? Tuh, saya gak enak, malu kalau gak datang. Kenapa? Orangnya baik. Kita nih bekerja di perusahaan. Kita kerja di perusahaan. Perusahaan ngasih gaji kepada kita. Ngasih gaji kepada kita. Karena perusahaan memberikan manfaat besar kepada kita. Lalu kita dipinta untuk hadir tepat waktu. Sipil. Itu kita datang ke perusahaan, kalau terlambat ada rasa malu itu. Bahkan ditambah rasa takut karena SP. Kenapa? Karena kita tahu ada manfaat yang kita dapatkan. Kenal itu akan menumbuhkan rasa malu. Sifat haya. Makanya Nabi SAW digambarkan sebagai syadidul haya, sosok yang banget malunya. Bahkan Nabi mengungkapkan al-haya'u minal iman. Riwayat lain di dalam sumber iman beliau menuturkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau mengatakan al-haya minal iman, malu sebagian daripada iman. Al-haya syu'batun minal iman, malu sebagian daripada cabang keimanan. Lalu Nabi menyatakan kepada sahabat, istahyu, kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau malu yang sebenarnya itu seperti apa? Dan kita itu menghadirkan rasa malu bukan pada tempatnya. Kita bisa menjaga etika kita di dalam acara rapat, meeting dengan sacok, dengan pemilik perusahaan atau dengan manajemennya, dengan siapa direkturnya, atau dengan minimal dengan manajernya. Meeting. Ketika meeting gak ada yang berani sambil merokok. Ketika meeting gak ada yang berani sambil ngobrol. Ketika meeting gak ada yang berani main handphone. Kenapa? Ini bos saya, ini pimpinan saya, bisa saya dipecat. Tapi kenapa di dalam majelis maulid yang kita tahu ini adalah raudhah min riyadil jannah, ini adalah taman surga, kita asik dengan rokokan kita, kita asik dengan ngobrol-ngobrol kita, di mana adab kita? Kita agungkan akhlaknya Rasulullah, kita ingin syafaatnya Rasulullah, tapi akhlak kita tidak ada untuk menggapai syafaat itu. Ini yang harus kita hadirkan. Maka ketika kita kenal acara agung ini, yang hadir di dalam acara ini bukan kita doang. Sampai digambarkan di dalam riwayat mengenai bab raudhah ini, majlis menjadi raudhah, malaikat hadir. Lalu mana? Kita pengen dapat syafaatnya Rasulullah, tapi kadang kita mencoreng. Nah, ini seperti itu. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, sifat malu yang sebenarnya seperti apa? Nabi bilang, manistahya minallahi haqqal haya. Orang yang benar-benar malu sama Allah, falyahfad ar-ra'sa wa mawa. Dijaga kepalanya dan apa yang ada di kepala kita. Apa di kepala kita? Ada mata. Mata buat memandang,
buat melihat. Ada telinga buat mendengar. Ada lisan kita, ada mulut kita untuk berbicara. Ada di dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Ketika Allah menghendaki hambanya baik. Ini hadisnya panjang. Tapi di akhir hadis itu ada bahasa wa ja'ala ainahu basiratan wa udhunahu sami'atan. Ketika Allah menghendaki hambanya baik, Allah jadikan matanya sebagai penglihatan, telinganya sebagai pendengaran. Apa maknanya? Guru saya menyampaikan begini, ini maknanya di akhir hayat, di akhir zaman ini orang punya telinga tapi nggak mau mendengar, punya mata tapi nggak mau melihat. Maksudnya apa? Nggak mau mendengar nasihat, nggak mau melihat kebenaran. Yang mau dilihat sesuai pengennya dia. Makanya di handphone ada berita nggak pernah kita mau ngoreksi. Oh share aja, nggak tahu efeknya seperti apa. Baru dengar seperti ini langsung ngambil kesimpulan. Bahkan, Allah, ini telinga ini kalau kita lihat di dalam di dalam kesunahan berwudu, ini telinga itu dibasuh sampai 3 tempat. Kesunahan kita membasuh wajah itu ditutup dengan membasuh telinga. Kesunahan kita membasuh kepala kita itu ditutup dengan membasuh telinga. Dan terakhirnya membasuh telinga sendiri. Artinya kenapa? Karena akses kemaksiatan sangat mudah melalui telinga kita. Kita nih, dimanapun saya ini ahli masjid, di pinggir ada ngadain acara musik-musik, acara-acara yang bikin kita lupa sama Allah. Mau hadir, imam pun ustaz, masa hadir dangdutan. Alhasil kita nggak datang di situ, cuma kita nongkrong di masjid ini. Tapi suara musiknya nyampe ke masjid. Sehingga kita zikir sambil ya. Mata nggak melihat, murid nggak berucap, telinga mendengar. Akses itu ada. Makanya dijaga. Kita malu kepada Allah. Wal yahfaz al-batna wa ma hawa. Jaga juga perut kita nih. Apa yang bersentuhan dengan perut kita, tersambung kaki kita, jaga kaki kita. Tersambung tangan kita, jaga tangan kita. Termasuk yang masuk ke dalam perut kita. Jaga selektif kita memasukkan makanan kita. Ya, kalau makanan yang ada ini malhu, subhanallah, ini makanan barokah. Al-Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad bin Hanbal. Nyampe ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Syukuran dihabisin sama Imam Syafi'i. Dihabisin. Sampai-sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini ngedumel ini laporan. Gimana sih ini ulama besar banyak makan, makannya banyak, sampai seperti itu. Singkatnya disampaikanlah kepada Imam Syafi'i. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal memang penasaran kepada Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyatakan, saya semenjak ngaji kepada Imam Syafi'i, di dalam sujud saya itu selalu mendoakan Imam Syafi'i sebelum saya mendoakan kedua orang tua saya. Jadi sangat takdim kepada gurunya. Nah, anaknya ini penasaran seperti apa sih Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh gurunya, oleh orang tuanya. Pas datang makannya banyak. Masuk ke pemakan, masuk kamar, diintip tidur mulu. Singkatnya paginya disampaikan, Imam saya bilang, subhanallah, berkah makanan halal, malam ini saya bisa menyelesaikan 70 masalah agama
yang biasanya ini 70 masalah agama saya membutuhkan 3 bulan kelarnya, ini 1 malam berkah makanan. Nah insya Allah nih subuhan yang ada di sini jangan disisain, mana ya habisin itu, insya Allah barokah. Madang. Sikat ya. Wal yadkuril mauta wal bila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya rasa malu itu dia selalu ingat dia bakal mati. Wal bila, dia bakal rusak. Ya kita sadar dah. Dulu mungkin di usia 17 tahun udah paling ganteng kita nih. Rebutan para emak-emak dulu ya. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Dulu kita merasa paling energik. Ternyata seiring waktu ya gagahnya kita itu berkurang. Ya gantengnya kita ini berkurang. Tenaga kita berkurang. Maka orang yang memiliki rasa malu kepada Allah yang sejatinya, dia sadar diri dia tidak abadi, dia sadar diri dia tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan di dalam menjaga dirinya. Biarpun mandi pakai skincare umpama biar putih terus tetap aja mengkerut. Sadar. Nah ini yang harus kita hadirkan. Maka ketika kita kenal kepada Allah, maka kita akan kenal kepada utusan Allah. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, faman arafa Allah arafa rasulah, wa man arafa rasulah ahabbah, wa man ahabbah dakhala jannah. Maka di dalam perkataan selanjutnya, buah daripada kenal adalah al-hubbu fillah. Ya, cinta kepada Allah. Cinta. Ya. Kita kadang bisa menghadirkan cinta ke tempat kerja kita, bukti cinta kita ke tempat kerja itu logo perusahaan kita tempel di kendaraan kita, kita tempel di rumah kita. Kenapa? Pertama kita malu sehingga kita disiplin di dalam bekerja, lalu akhirnya kita senang, kita cinta dengan perusahaan kita. Oh, cinta tempel seperti. Baru yang terakhir wal unsu billah, kita merasa tenang, nyaman ya. Nyaman kita akhirnya. Buah dari kita. Kenapa? Kita berkenal sama polisi aja udah merasa paling petantang-petenteng biasanya ya, bawa mobil, bawa motor kagak pakai helm gak ada soal. Kenapa? Wih, teman saya polisi gitu, punya dekengan dong. Dari buah kenal seperti itu. Maka ketika kita kenal, ya akan ada perlakuan. Kita ingin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ada rasa malu kepada Rasulullah. Maka kita akan merasa cinta kepada Rasulullah. Kita akan merasa nyaman, tenteram, ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah mendapatkan kenikmatan, kadang kita takut. Ya di PHK dari tempat kerja kita, karena kita udah nyaman pekerjaan itu. Ketika kita terus cinta kepada Nabi, malu kita kepada Nabi, kita merasa nyaman, ya. Dan sampai kita menghadirkan harapan kelak nanti kita di yaumul kiamah dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini penting untuk kita hadirkan. Berulang-ulang kita hadirkan peringatan Maulid Nabi agar membekas di dalam hati kita. Sampai di dalam kaidah dikatakan at-tikrar yufidul fahma. Mengulang-ulang ini faedahnya itu paham. Mengulang-ulang ini insya Allah melekat di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan acara ini ya kita jalani kewajiban kita untuk mengenalkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, saya tadi bilang berusaha nunggu insya Allah setengah jam aja ya, besok pada kerja ya. Sampai nanti majlis maulid disalahin mulu dan malam nih subuh kesiangan. Sampai begitu ya, insya Allah barokah besar
kita hadir dalam majlis maulid berkah besar nih, wilayah kita ini ikut andil di dalam hadirnya peringatan maulid Nabi SAW. Yuk kita baca suratul Fatihah, khususkan buat saudara-saudara kita, khusus untuk jamaah Masjid Al-Makmur yang sudah mendahului kita. Semoga ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin. Juga ya, ayah bunda kita yang sudah tiada, semoga ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin. Ya, ayah bunda kita yang masih ada, semoga diberikan sehat afiat, istiqomah di dalam ketaatan, dan kita mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah kita di tempat kerja kita, ya, perusahaan kita dimajukan, perusahaan kita ya diberkahi, sehingga rezeki kita pun bertambah. Nah, istri kita jika istri yang solehah, anak kita jika anak-anak yang soleh dan solehah, dengan barokahnya ini majlis maulid, dengan barokahnya pembacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja semuanya cukup. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin ya Ya Allah. rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli salatan tujidu bi jamil ahwal wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una bi sultanik bi jami'il khair fi hayati wa mamat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma as'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun wa ighfir lana ma la ya'lamun. Allahumma as'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marzuman. Allahumma rizqna mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam warzuqna ziyaratahu fi kulli sana warzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad arina wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi